Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang dari terapi Kabuyutan Nabawa Datala atau istilah terapi Gusmus Raksa Jasad, atau disingkat menjadi yang namanya GM ya, pada saat di istilah dari ininya GM. Gusmus Nabawa Datala tersebut itu diambil dari nama istilah kitab yang dirancang oleh leluhur-leluhur kita ya. Nama GM ini diangkat dari nama guru besar yang pada saat ini, yaitu namanya Agus Muslim ya. Agus Muslim. Nah, saya akan menjelaskan yang namanya sejarah dari awal mulanya terapi Kabuyutan Nabawa Datala pada saat ini. Alhamdulillah sampai hari ini ya, terapi Kabuyutan Nabawa Datala ini sudah dilegalitaskan ya, atau sudah legal dan sudah menjadi mitra kerja dengan pemerintah, dan juga sekarang udah diakui oleh yang namanya WBTB atau Warisan Budaya Tak Benda. Nah, sekarang itu Gusmus Terapi sudah diakui oleh WBTB dan juga sudah diakui juga sama UNESCO. Dan alhamdulillah Gusmus Terapi ini sudah dilegalitaskan dengan LSP ya, atau BNSP. Pencetus utama pada saat ini Gusmus Nabawa Datala atau terapi Kabuyutan Nabawa Datala itu digagas oleh Abuya Agus Muslim ya, dari Sumedang, Jawa Barat. Nah, beliau mengamalkan terapi ini dari tahun 97 ya. Dari 97 sampai hari ini. Alhamdulillah beliau berjuang dan segala macam, merintis dari awal sampai alhamdulillah sampai diakui sama pemerintah dan juga UNESCO sampai hari ini. Generasi awal nih dari sejarahnya nih ya. Sejarah terapi Kabuyutan Nabawa Datala atau Gusmus Terapi, generasi pertama ada seorang yang bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini beliau dari Yasrib, dari Yasrib ya, dari Gujarat. Beliau membawa kitab karangannya yaitu kitab Hayatul Fatah. Beliau membawa kitab Hayatul Fatah ini mensiarkan agama dan membawa karangan kitabnya tersebut ke Baru Sumatera ya. Ke Baru Sumatera. Singkat cerita, beliau ini dari Sumatera sampai hijrah lagi ke Salakanegara dan juga berpindah lagi sampai ke Bagasasi yang sekarang disebut Bekasi. Nah, beliau menjalankan syiar ini dari tahun 617 Masehi. Singkat cerita, beliau hijrah lagi dari Bekasi itu sampai ke Sumedang. Beliau sampai dari Sumedang, terjadilah di Sumedang itu ada yang namanya, pada zaman itu ada yang namanya wabah penyakit. Pada saat itu banyak yang sakit dan juga bahkan banyak yang meninggal pada saat itu. Nah, dari kejadian tersebut beliau bertemulah dengan yang namanya Eyang Bratadewa 7. Nah, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini bertemu dengan Eyang Bratadewa 7. Syekh Maulana Malik Ibrahim bertemu dengan Eyang Bratadewa 7 ini di ulu Sungai Citarum. Nah, kebetulan Syekh Maulana Malik Ibrahim ini mempunyai kitab Hayatul Fatah dan Eyang Bratadewa 7 ini mempunyai kitab Sapta Daya Ing Raga Sampurna. Beliau bersepakat karena di situ pada saat itu ada wabah penyakit, sehingga beliau bersepakat untuk menyatukan kitab tersebut. Penyempurnaan kitab tersebut direvisi ulanglah kitab tersebut menjadi Nabawa Datala, kitab tersebut itu. Nah, di dalam kitab Nabawa Datala itu menjadi ada 3 keilmuan manfaatnya. Salah satunya adalah ilmu katunggalan ya, ilmu katunggalan atau ilmu yang berporos dengan Tuhan. Terus yang kedua itu ilmu nata diri, nata negara.
Dan yang ketiganya yaitu ilmu raksa jasad atau raksa jasad, raksa jiwa ya. Alhamdulillah penyakit-penyakit tertangani pada saat itu. Terus di generasi kedua nih ya, ini pas generasi pertama, ada yang generasi kedua. Generasi kedua itu ada yang bernama Prabu Aji Putih. Prabu Aji Putih ini penerus kitab Nabawadatala ini tersebut. Nah, Prabu Aji Putih merevisi ulang kitab tersebut menjadi kitab Buk Cipakuk ya, Buk Cipakuk atau istilahnya Babad Dharma Raja. Nah, beliau mengamalkan kitab tersebut sama kayak seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim dan Eyang Bratadewa 7. Prabu Aji Putih bertemulah dengan yang namanya Prabu Eyang Taji Malela. Nah, Prabu Eyang Taji Malela tersebut menjadi penerus kitab dari Buk Cipakuk ini. Nah, direvisi ulanglah oleh Prabu Eyang Taji Malela menjadi kitab Insun Medal, Insun Madangan. Prabu Eyang Taji Malela, nah kitab tersebut menjadi panduan semua raja-raja Sumedang Larang. Bahkan bukan Raja Sumedang Larang saja, sampai ke raja-raja Tatar Sunda. Prabu Eyang Taji Malela itu menitipkan lagi kitab tersebut ke Pangeran Kornel yang dari Sumedang itu. Tahu kan yang pernah ke Sumedang, yang dari Cadas Pangeran itu kan ada fotonya, ada patungnya ya, patungnya yang berdiri lagi salaman. Nah, kitab tersebut dititipkan ke Pangeran Kornel atau Pangeran Mekah. Bisa juga disebut Pangeran Kusuma Dinata. Nah, pada saat itu. Nah, singkat cerita, dari Pangeran Kornel tersebut, kitab tersebut direvisi ulang lagi oleh Pangeran Kornel ini. Dirubah yang namanya tadi kitab Insun Medal, Insun Madangan. Pangeran Kornel merubah lagi ke generasi awal, yaitu ke generasi kedua, yaitu menjadi kitab Nabawadatala lagi. Pangeran Kornel, beliau menitipkan lagi kitab tersebut ke Uyut Eleng ya, ke Uyut Eleng. Terus singkat cerita lagi dari Uyut Eleng dititipkan lagi lah kitab tersebut ke Ki Madharo. Ki Madharo. Nah, dari Ki Madharo singkat cerita dititipkan lagi lah kitab tersebut atau kitab Nabawadatala ke pendiri desa Citengah pertama, yaitu namanya Bapak Sutiarna. Nah, Bapak Sutiarna ini pencetus atau pendiri desa Citengah pertama ya pada saat itu. Bapak Sutiarna ini bapak dari nama Agus Muslim ini tersebut. Nah, Abuya Agus Muslim ini adalah anak kelima dari Bapak Sutiarna. Nah, diturunkan lagi lah dari Bapak Sutiarna, kitab tersebut dititipkan ke yang tadi Abuya Agus Muslim. Nah, Agus Muslim juga mempelajari kitab ini dari tahun 1995 ya. Beliau belajar dari tahun 1995 dan mulai mengamalkan ke masyarakat itu dari tahun 1997. Jadi beliau mempelajari kitab ini 2 tahun. Alhamdulillah, nah hari ini beliau sudah mewujudkan yang namanya terapi ini. Udah diakui legalitasnya secara dunia dan juga udah diakui oleh UNESCO dan juga secara legalitasnya juga alhamdulillah sudah bersertifikasi LSP, satu-satunya di Indonesia. Dan alhamdulillah Buya Agus Muslim ini bermisi untuk mencetak terapis-terapis supaya terapis-terapis dari Gusmus Raksa Jasad ini atau terapi kabuyutan menjadikan terapis yang bernilai, berharga, dan bermartabat. Nanti kita akan pelajari teknik-tekniknya seperti apa. Mungkin ini yang saya bisa jelaskan dan bisa saya sampaikan sejarah dari terapi kabuyutan Nabawadatala atau terapi Gusmus Raksa Jasad.
Mungkin itu yang baik bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.